Siapa lagi yang akan peduli terhadap sekolah swasta di Provinsi Jawa Barat? Dengan kondisi 205 kecamatan yang ada di Jawa Barat tidak mempunyai sekolah negeri. Memang bantuan anggaran terhadap sekolah swasta sekarang dialihkan kepada siswa yang berbentuk beasiswa bagi orang yang tidak mampu, serta ditambah juga untuk biaya operasional. Satu siswa itu dialokasikan anggarannya menjadi 3.400.000. 2.400.000 untuk dialokasikan sebagai beasiswa, 1 juta dialokasikan untuk kebutuhan administratif sekolah. Ini memang dampaknya sangat luas. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menghapus anggaran untuk sekolah swasta di luar kesepakatan antara Komisi 5 DPRD Provinsi dengan Dinas Pendidikan. Ada apa dan mengapa? Informasinya menurut Maulana Yusuf Erwinsah bahwa Dinas Pendidikan Jawa Barat menghapus anggaran untuk sekolah swasta di luar kesepakatan antara legislatif dan eksekutif yang awalnya ada ketika dilakukan rapat bersama menjadi hilang dengan alasan ketersediaan anggaran tidak memadai. Mungkinkah Maulana Yusuf berbohong? Ataukah mungkinkah hal ini tidak diketahui oleh Pak Deddy Mulyadi bahwa anggaran untuk sekolah swasta di Dinas Pendidikan itu dihapuskan, itu ditiadakan? Ini ada perbedaan pendapat antara yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi dan antara yang disampaikan oleh Maulana Yusuf. Ini persoalan keberpihakan. Ini persoalan bagaimana pendidikan di Jawa Barat tetap harus maju. Informasi dari Maulana Yusuf dari 250 miliar turun menjadi 120 miliar. Hal itu yang disepakati antara Komisi 5 dengan RPJMD tahun 2026 khusus ruang pendidikan. Ini kok ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Maulana Yusuf dan disampaikan oleh Gubernur. Bagaimana dengan Dinas Pendidikan? Apakah Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab? Mungkinkah Dinas Pendidikan jalan sendiri tanpa gubernurnya? Mungkinkah menghapus anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tanpa sepengetahuan Deddy Mulyadi? Nyatanya dihapus secara sepihak, apalagi di anggaran perubahan. Tapi di akunnya Kang Deddy Mulyadi bahwa hal itu tidak dihapuskan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak dihapuskan itu di anggaran perubahan atau memang katakanlah di anggaran murni? Bagaimana solusinya? Ini tentang solusi. Jika memang sekolah maung manusia unggul akan dicanangkan oleh Deddy Mulyadi, harus melalui proses pembangunan, proses perizinan, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa saja di tahun ini, bisa jadi sekolah maung tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan. Memang kita ketahui sejak awal Deddy Mulyadi menyampaikan sekolah swasta yang bertaraf sudah bonafide ini mesti harus diklasifikasikan. Tidak semua sekolah secara bantuan provinsi itu bisa dapat. Bahkan biaya operasional dari pusat itu juga harus dipertimbangkan ulang. Makanya penting adanya ruang klasifikasi. Salah satu contoh di Kabupaten Subang ada 12 kecamatan yang tidak mempunyai sekolah SMA sederajat. Ini yang menjadi kekhawatiran bersama. Akan tetapi ada sekolah swasta yang memang hadir di situ. 205 kecamatan yang belum ada sekolahnya. Memang ini menjadi hal yang ironi. Pertumbuhan sekolah swasta di Jawa Barat tentu salah satunya berdasarkan aspek kebutuhan, aspek realitas, dan memang ini dibuat. Maka yang akhirnya masyarakat bersuadaya, yang akhirnya masyarakat berinisiatif bagaimana caranya menyelamatkan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Bahwa masih pentingkah sekolah swasta untuk menopang pendidikan di Jawa Barat? Faktanya guru sekolah swasta itu bukan ASN ataupun juga bukan P3K. Yang paling tepat adalah guru honorer yang memang secara pendapatan untuk di wilayah-wilayah tertentu yang 205 kecamatan mungkin tidak semakmur dan mungkin juga tidak selayaknya punya pendapatan seperti sekolah swasta yang sudah bonafide. Pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa harus diklasifikasikan, pentingkah untuk diperjuangkan, pentingkah masih untuk dipertahankan dikala
Jawa Barat sedang merancang sekolah mau. Manusia unggul. Ada 6 jurusan informasinya yang disampaikan perencanaan sekolah mau ini. Berbeda pendapatnya antara yang disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah dengan Gubernur Jawa Barat. Maulana Yusuf Erwinsyah mendapatkan informasi ketika rapat bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Komisi 5. Lantas di media sosialnya Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa ini tidak dihapuskan. Sekolah swasta tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertanyaannya adalah, beasiswa tidak mampu untuk siswa yang ada di sekolah swasta ini akan dialokasikan ulang di anggaran perubahan? Ataukah memang setelahnya Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa tidak dihapusnya anggaran atau dialihkannya anggaran menjadi beasiswa tidak mampu, ini bisa dilaksanakan di anggaran murni? Jika memang dilakukan di anggaran perubahan, tentu ini mendapatkan hal yang sangat prihatin. Maka sangatlah memang penting Kang Deddy untuk memprioritaskan bagaimana pendidikan sekolah swasta yang ada di 205 kecamatan yang belum ada sekolah SMA sederajat bertaraf negeri. Tidak mudah memang untuk menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Banyak persoalan yang dihadapi, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di tengah polemiknya guru honorer yang tidak pernah diangkat menjadi P3K dihadap-hadapkan dengan petugas MBG yang akan diangkat oleh P3K. Sesak nafas terjebak dalam